Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari Kamis 10 Juli 2025 di mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung bersama saya Dwi Yatni. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca kitab suci di dalam Hosea 5 ayat 15 sampai pasal 6. Tetapi kita akan membacanya satu ayat saja yang terdapat di dalam Hosea 5 ayat 15. Selanjutnya nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa membacanya sendiri. Hosea 5 ayat 15 demikian bunyinya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul pertobatan yang sejati. Di dalam Hosea 5 ayat 15 mengajarkan bahwa Allah itu tidak akan menerima ibadah atau permohonan pertolongan dari umatnya jika mereka tidak mengakui dosa-dosa mereka dan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ayat ini menyoroti pentingnya pertobatan yang sejati sebagai syarat untuk mendapatkan kembali perkenanan Allah dan mengalami pemulihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita menjumpai orang yang berpura-pura meminta maaf atau meminta ampun kepada kita atas kesalahannya, dan kita tahu hal itu, apakah kita mau memaafkannya? Dan jikalau kita melihat orang itu bersikap manis hanya untuk mempunyai niatan agar hukuman itu tidak dijatuhkan kepadanya, lalu setelah itu mereka akan berbuat salah kembali, bagaimana sikap kita? Dalam firman Tuhan hari ini, perkataan hukuman diakhiri dengan Allah menyembunyikan diri dari umatnya dan menjauhkan diri dari semua ritual ibadah mereka hingga mereka bertobat dan mencari Allah. Kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang seakan-akan tidak kapok, malah berniat untuk memanipulasi pertobatan. Seolah-olah Allah tidak tahu apa isi hati mereka. Mereka tahu bahwa Allah itu yang akan menghukum, akan memulihkan dan memberikan kehidupan kembali jika mereka mencari kehadiratnya. Mereka yakin bahwa Allah akan datang kembali seperti terang fajar dan seperti hujan di akhir musim yang kering. Sayangnya Allah tidak berkenan atas tindakan Israel itu. Inilah masalah mendasar Israel, yaitu mereka mengira ritual ibadah akan menyelamatkannya. Padahal Allah mempermasalahkan kasih setia mereka. Dalam perjanjian lama, kasih setia merujuk kepada kesetiaan dan komitmen. Dasarnya ada pada perjanjian antara Allah dan Israel, yaitu Allah akan menjadi Allah orang Israel dan mereka akan menjadi umatnya. Namun kesetiaan dan komitmen mereka telah hilang seperti kabut pagi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagi Allah kesetiaan dan komitmen lebih utama daripada ritual ibadah. Tanpa keduanya, ibadah menjadi percuma. Ritual ibadah tidak mengubah apapun. Pertobatan mestilah disertai dengan tindakan yang sungguh-sungguh untuk berbalik dari Tuhan. Padahal manusia
Dalam hal ini diwakilkan oleh perkataan Israel dan Yehuda, mengatakan bagaimana mudahnya membohongi Tuhan dengan melakukan pertobatan yang pura-pura. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah suatu pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup umatnya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pertobatan seperti ini tidak hanya dikehendaki Tuhan, namun juga mengubah perilaku kita menjadi semakin dikehendaki Tuhan. Pada umumnya, orang Kristen menganggap bahwa keselamatan dapat diperoleh hanya sekedar menjadi Kristen. Menurut mereka, mengalami pertobatan yang sejati tidaklah menjadi sesuatu yang penting, sehingga konsep terhadap pertobatan yang benar pun tidak dimiliki. Status sebagai orang Kristen itulah yang paling penting. Tetapi sebenarnya bukan hanya status sebagai Kristen. Jika seseorang berbalik kepada Allah, disertai dengan ketulusan dan perubahan hati yang mutlak kepada Allah yang hidup, maka keselamatan akan diperoleh. Menurut perspektif Alkitab, pertobatan adalah penyerahan yang sejati dari hidup kita kepada Allah. Penyerahan yang muncul dari hati yang murni dan tulus akan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, baiklah ketika kita bertobat dan percaya, lalu kita tetap menjadi pelaku kebenaran dalam hidup kita. Inilah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang beragama, atau bahkan memanipulasi agama untuk kepentingan diri, politik, sosial, dan diri sendiri. Ketaatan kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan bukan sekedar menjadi orang yang melakukan ritual tanpa tindakan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sejati. Pertobatan adalah respon yang benar atas pengenalan yang benar akan Allah. Semakin dalam pengenalan kita akan Dia, semakin dalam pula pertobatan kita. Semakin kita tidak mengenalnya, semakin kita tidak tahu dari hal apa kita harus bertobat. Oleh sebab itu, marilah kita setia menjalankan ibadah harian agar kita semakin mengenalinya hari demi hari. Menjalani ibadah harian seperti membaca firman Tuhan, melakukan mezbah keluarga, berdoa, memuji Tuhan, itulah ibadah sehari-hari bagi kita. Niscaya kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita, pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Itulah keinginan Allah. Puji nama Tuhan. Renungan pagi hari ini sampai di sini saya sampaikan. Bapak Ibu dapat merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang pagi ini kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan Engkau ajarkan kepada kami semuanya untuk kami dapat mengalami pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami ingin melakukan pertobatan yang sejati, tidak hanya ritual ibadah semata-mata pada hari Minggu atau doa malam, tetapi dalam sehari-harinya Tuhan, kami melakukan apa yang Kau kehendaki kepada kami. Kami tetap bersandar kepadamu, menyerahkan kepadamu. Kami menjalankan ibadah setiap hari Tuhan, di dalam kehidupan kami, di dalam kami melakukan aktivitas kami. Tidak henti-hentinya
kami belajar ingin mengucap syukur selalu kepadamu, menyembah akan kebesaran nama-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami tidak hanya dipandang sebagai orang Kristen, tapi kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang mengalami pemulihan, yang mengalami pertobatan sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami, baik kami itu yang mau kerja, yang di rumah melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang akan mempersiapkan sekolahnya, baik kami sebagai mungkin mahasiswa Tuhan, ataupun siapa kami Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami pada hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, semangat berkemar, Tuhan Yesus memberkati.